Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang the purpose of blessing, ya. Tentang tujuan kita diberkati. Ya, karena kita tahu bahwa keselamatan yang Tuhan beri buat kita itu sebagai anugerah. Amin, Saudara. Bukan hasil perbuatan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 Saudara bisa baca nanti. Nah, sejak awal penciptaan emang Tuhan ingin melibatkan kita untuk melakukan apa yang menjadi mimpinya Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita. Dan di sepanjang bulan ini ayat ini akan terus jadi perenungan buat kita. Efesus 2 ayatnya yang 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, saudara ya, bahwa tujuan kita diselamatkan, tujuan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Dan kalau hari ini kita diingatkan tentang berkat, ya, kalau kita bicara berkat, jangan buru-buru tentang hanya uang, materi. Oke, itu hanya menjadi salah satu, tapi saya berharap gini loh, kita memandang berkat menjadi sesuatu yang lebih luas. Amin, saudara. Bicara tentang potensi, bicara tentang talenta, tentang waktu saudara, mungkin ada banyak kemampuan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita bicara berkat, yang terpenting bukan tentang berkatnya, tapi siapa sumber berkat itu. Itu jadi penting buat kita renungkan. Karena gini loh, sang pemberi berkat itu pasti punya tujuan dengan apa yang Tuhan berikan. Kesadaran bahwa Tuhan yang menjadi sumber berkat, Tuhan juga yang mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita, itu yang akan selalu mengingatkan kita tentang tujuan ini. Efesus 2 ayat 10 ini. Bahwa kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi kan saya juga pengen menikmati berkat dong Pak, pengen hidup juga untuk diri sendiri. Kita semua boleh punya keinginan, amin saudara? Ya, tapi yang satu hal yang perlu kita renungkan gini loh. Saya sempat baca kemarin buat isi share di salah satu home tentang perumpamaan anak yang hilang. Saudara tahu cerita itu ya? Perumpamaan anak yang hilang, tentang anak yang bungsu minta warisan, bapaknya kasih, dan begitu warisan diberikan, anaknya apa? Anaknya pergi meninggalkan bapaknya. Saya berharap gini loh, coba dicek. Jangan-jangan keinginan kita waktu Tuhan memberikan semua itu, tanpa sadar kita menjauh dari Bapa. Bukannya nggak boleh punya keinginan, tapi coba dicek. Apakah jawaban doa yang kita terima itu sedang membuat kita jauh dari Tuhan atau enggak? Karena seharusnya jawaban doa, semua keinginan yang Tuhan genapi dalam kehidupan kita, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, seharusnya membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Amin, saudara? Berkat diberikan supaya kita tahu siapa pemberi berkat, siapa penguasa atas hidup kita. Kita tahu ya bahwa ada banyak orang yang dulu bisnisnya masih kecil, kita doa begitu rupa ya, minta diberkati supaya maju, dan setelah maju hilang juga tuh, nggak tahu di mana hari ini. Yang dulu pengen punya anak, dikasih anak, sibuk sama anak, udah nggak pelayanan, udah nggak pernah doa bareng. Saya cuma berharap gini loh, jawaban doa seharusnya membuat kita semakin sadar akan kebergantungan kita sama Tuhan, membuat kita sadar siapa sebenarnya pemberi berkat. Sekali lagi, Tuhan rindu memberkati kita, amin. Karena memberkati kita itu ada dalam rencananya Tuhan, ya. Kejadian 12 ayat 2 dan 3 ini apa yang Allah katakan sama Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Alasan Tuhan memberkati Abraham supaya apa? Supaya dia bisa jadi berkat juga untuk orang lain, bahkan untuk bangsa-bangsa. Saya percaya itu juga yang Allah rencanakan buat kita semua. Amin, saudara? Ada banyak potensi, ada banyak materi, ada banyak hal yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Waktu saudara, talenta yang saudara miliki saat ini, itu semua menjadi saluran berkat untuk orang-orang lain. Maka perenungannya buat saya gini loh, Tuhan sudah kasih banyak sama kita. Setuju, saudara? Tuhan sudah beri banyak buat kita. Kalau hari ini kita ada dalam keluarga saudara hari ini,
Bersyukur buat itu. Itu adalah berkat, saudara memiliki keluarga. Tapi pertanyaannya gini, berkat apa sih yang bisa saya kerjakan dalam keluarga saya? Dalam pernikahan saya? Dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan sama saya? Atau mungkin kita sedang beribadah di rumah Lasem hari ini? Maka pertanyaan gini, apa ya yang saya bisa lakukan untuk sama-sama bekerja dalam pelayanannya Tuhan? Sebuah kehidupan yang gak cuma dinikmati oleh diri sendiri, tapi sebuah kehidupan yang bisa juga dinikmati oleh orang lain. Kalau saudara ingat, saya punya teman sakit multiple myeloma, kanker darah, yang menyerang sumsum tulang belakang. Saudara ingat, saya beberapa kali saya cerita itu. Dari 2015, nggak tahu udah berapa set kemo yang dia lakukan. Dan sampai hari ini, dia masih di kemo. Dan luar biasanya buat saya tadi pagi saya bilang, aduh sedih banget ya ini. Setiap hari Minggu, dia akan salamin kita semua. Saya ada grup isinya 4 orang. Dia akan muncul setiap hari Minggu dan dia bilang, Happy Sunday, Tuhan memberkati ya, semangat ya. Dia yang memberi semangat buat kita semua. Terakhir dia tulis gini, OTW Sentosa. Selalu begitu. Hari ini dia menjalani 24 kali kemo, saya nggak tahu selesainya kapan. Cuman setiap minggu dia gitu, OTW Sentosa. Nanti jam 12 siang dia akan fotoin. Bro, gua makan dulu ya. Dia akan fotoin makanan. Sedih sekali. Maksudnya gini loh, keterbatasan kita tidak sedang menghalangi kita untuk bisa jadi berkat sama orang. Saya diberkati dengan chatting seperti itu. Maksudnya gini loh, keadaan kita boleh susah. Kita sedang banyak masalah, mungkin iya. Tapi sebuah kehidupan yang berbagi, yang menjadi berkat, memperhatikan orang lain, itu menjadi sesuatu yang harusnya natural kita lakukan. Amin, saudara? Bukan dalam kondisi kita baik, bukan dalam kondisi kita senang-senang aja kita bisa jadi berkat. Mungkin dalam keadaan-keadaan yang nggak baik, kita tetap bisa jadi berkat kok. Ya, minggu depan Pastor Jimmy akan sharing tentang ini. Bagaimana problem bisa menjadi berkat juga untuk orang-orang sekitar kita. Sebuah kehidupan yang berbuah, setuju saudara? Berbuah bicara tentang sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan tentang diri sendiri. Buah tidak pernah menikmati, pohon tidak pernah menikmati buahnya sendiri. Amin saudara? Tapi buah selalu bisa dinikmati oleh orang lain. Dan sudah seharusnya itu ada dalam perjalanan iman kita. Nah, saya ingat ada satu cerita nih di dalam perjanjian baru. Ya, saudara nanti bisa baca cerita lengkapnya. Lukas 13 ayat yang ke-6 dan ke-7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayatnya agak keras. Ayat 6-nya sebenarnya menceritakan gini, Tuhan berupaya memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha. Gitu ya. Jadi maksudnya dia punya kebun anggur, dia punya pohon aranya, kok dicek nggak ada buahnya ya? Tebang aja ini buat apa? Ada di tanah ini. Sepertinya perumpamaan yang menuntut buah harus terjadi. Seperti kita tahu bahwa itu buah terjadi karena kita terkonek dengan pokoknya. Setuju? Buah itu kita nggak bisa ngeden hasilnya bisa buah. Enggak. Kita karena terkonek dengan pokok anggur, dengan Yesus sendiri, itu yang membuat kita bisa berbuah. Maka pertanyaannya gini, kalau kita bilang kita terkonek sama Tuhan, tapi hidup kita tidak berbuah, kan agak aneh, saudara. Jangan-jangan ini yang Tuhan pikirkan, tebang aja, buat apa tinggal di tanah ini, percuma. Nah, saya ada membaca beberapa terjemahan, begitu ya. Nah, berbuah itu mempunyai arti matang, tepat waktu. Ternyata Tuhan memakai waktu. Waktu yang Tuhan percayakan seharusnya membuat kita semakin matang secara karakter Kristus. Amin, saudara? Ya, mungkin kita sudah lama jadi Kristen ya. Kita sudah banyak mendengar khotbah, kita sudah baca Alkitab bolak-balik. Tapi pertanyaannya gini, apakah kita matang secara karakter? Karena jangan-jangan
Kita udah lama sih, tapi karakter kita masih kekanak-kanakan. Makanya Ibrani mengingatkan kita segini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jangan-jangan gini, lamanya kita jadi Kristen gak jadi jaminan kita bertumbuh secara karakter. Firman ini bilang gitu, betul ya? Harusnya kamu tuh udah jadi pengajar, tapi kamu masih harus minum susu. Minum susu bicara tentang karakter kanak-kanak, betul? Gampang tersinggung, susah buat melihat kekurangan orang, dikritik sedikit marah, gampang punduh, frustasi. Seperti anak-anak, hidupnya egois. Coba dicek. Saya cuma mau bilang poin ini, jangan buang waktu. Amin, saudara? Jangan buang waktu. Tuhan lagi bicara tentang waktu. Ayo bertumbuh secara pribadi dalam keserupaan dengan Kristus. Sekali lagi, jaminan kita udah lama jadi Kristen, coba dicek. Apakah itu semua mempengaruhi karakter kita atau enggak? Syaratnya apa untuk berbuah? Terkonek dengan pokok anggur, dengan batang, dengan pokoknya, dengan firman-Nya. Tanpa terkonek kita nggak bisa berbuah. Makanya kalau hari-hari ini kita merasa bahwa kita sudah pelayanan, kita sudah Kristen lama, tapi nggak ada buahnya, jangan-jangan kita tidak terkonek dengan benar dengan pokoknya. Ya, coba dicek perenungannya. Nah, yang kedua, berbuah itu mempunyai gini, kemampuan menghasilkan keteladanan. Keteladanan bukan pilihan, tapi sepertinya jadi tuntutan. Emang kita hidup harus jadi teladan. Amin, saudara? Sebuah kehidupan yang akan dilihat oleh orang sekitar kita. Bukan hanya kalau di gereja, bukan hanya kalau pelayanan. Betul? Ya, kalau kita di gereja di sini mau baik-baik lah ya. Kita nggak ada yang aneh-aneh. Tapi pertanyaannya gini, apakah kita melakukan hal yang sama nggak waktu di rumah? Waktu di tempat kerja? Apakah kita melakukan hal yang sama nggak? Makanya kalau mau menguji keteladanan, coba dicek lewat anaknya gitu ya, anaknya Ko Isman, anaknya saya misalnya gitu ya, lewat pembantunya, pekerja-pekerjanya, gimana sih karakter yang sesungguhnya. Karena seringkali gini loh, kehidupan kita nggak jadi teladan, kehidupan kita seperti mentalnya kanak-kanak, seenaknya, nggak jadi teladan. Nah, berbuah mempunyai arti yang ketiga ini, sebuah kehidupan yang berguna, bermanfaat, dan memberi keuntungan buat orang lain. Kalau mental kita, karakter kita seperti karakter kanak-kanak, sepertinya nggak mungkin kita berpikir, apa sih keuntungannya, saya bisa memberikan keuntungan apa untuk orang lain. Malah sebaliknya, mental kanak-kanak selalu berpikir gini, apa yang menjadi keuntungan buat saya ya? Kalau pelayanan, apa ya yang untungnya buat gua? Kalau kita ngebantu orang, apa ya untungnya buat gua? Kita sibuk dengan diri sendiri. Apa yang orang lain bisa berikan untuk saya? Karakter kanak-kanak seringkali membuat kita terfokus pada diri sendiri. Coba dicek. Ketiga poin itu tentang berbuah, coba dicek. Karena seharusnya kalau kita bilang kita terkonek dengan pokok anggur, seharusnya ketiga hal ini menjadi sesuatu yang terjadi. Amin, saudara? Sesuatu yang betul-betul kita hidupi. Tapi kalau kita orangnya, kita matang dalam karakter, kita berbuah, kita berpikir bahwa gini loh, kita akan berguna untuk orang lain. Kita akan jadi berkat untuk orang lain. Fokusnya bukan tentang diri sendiri. Nah, kalau kita lanjut ke ayat yang ke-7, ini pohon tidak ada buahnya. Sudah 3 tahun saya menyelidiki pohon ini, gak ada buahnya. Tebang ajalah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini? Percuma. Tadi ayatnya bilang gitu, percuma. Nah, saya suka dengan kata percuma. Makanya gini, kalau kita tidak matang secara karakter, hidup dengan mental kanak-kanak, gak jadi teladan, gak berguna buat orang lain, firman Tuhan katakan percuma dia ada di tanah ini. Dan saya coba cari juga apa sih arti kata percuma. Percuma itu bicara tentang gini, kamu hidup jadi beban buat orang lain. Gak berdampak apa-apa. Karakternya kanak-kanak, gak jadi teladan, hidup gak memberi keuntungan buat orang lain.
Gak jadi berkat, kamu jadi beban, jangan-jangan. Renungan buat kita semua, sebenarnya apa sih yang sedang kita jalani hari-hari ini? Apakah kehidupan kita menjadi beban gak sih buat orang lain? Saya cuma mau ingatkan gini loh, perhatikan karakter kita, karakter bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Bagaimana kita ada dalam keluarga, apakah keluarga kita terberkati dengan apa yang kita lakukan atau sebaliknya. Jangan-jangan keluarga kita memandang kita jadi beban buat keluarga. Semua orang yang tidak matang dalam hidup secara kanak-kanak, tidak jadi teladan, tidak jadi manfaat untuk orang lain, seringkali itu jadi beban untuk orang sekitar kita. Dan yang keduanya itu, arti kata percuma, hilang kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Ya, mau apa yang kita lepaskan? Mau apa, pengaruh apa? Kalau kita bilang kita adalah terang, kita adalah garam dunia, semua bicara tentang pengaruh. Terang bicara tentang pengaruh, garam bicara tentang pengaruh. Kalau apa yang kita lakukan gak jadi berkat, karakter kita buruk seperti anak-anak, boro-boro kita bisa jadi pengaruh. Betul gak, saudara? Boro-boro kita menjadi pengaruh yang baik untuk keluarga kita, untuk komunitas, untuk tempat kerja kita. Kalau tadi kesaksiannya Pak Tony, pengaruhnya baik, teladannya ada, karakternya baik, nggak mau ngerugiin orang. Dia jadi berkat, saudara. Makanya perenungannya buat kita ya, apakah kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang menjadi beban gak sih buat orang lain? Jangan-jangan lagi nyusahin orang, boro-boro jadi berkat, malah sebaliknya, kita lagi nyusahin orang. Nah, kalau kita maju ke ayat yang ke-7, kita pikir bahwa Tuhan jahat. Pada ayat ini Tuhan berperilaku begini loh, tebang aja lah. Saya cuma memberi gambaran gini, wah Tuhan tuh betapa gini loh, dia berdaulat atas hidup kita. Amin, saudara? Waktu kita tidak sedang mengerjakan rencananya, coba dicek. Hati-hati, coba dicek. Nah, tapi ini ayat yang ke-8-nya, jawab orang itu, dia yang ngurus tamannya itu ya, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Artinya gini loh. Dan setelah ini tuannya nggak komplain lagi, selesai ceritanya. Artinya gini loh, Tuhan kasih kesempatan buat kita. Amin, saudara? Tuhan tuh bukan Tuhan yang jahat langsung sakit, enggak. Ternyata Tuhan kasih kesempatan loh buat kita. Tuhan beri waktu buat kita. Boleh nggak saya kasih perenungan gini loh? Berapa lama sih Tuhan mau kasih waktu sama kita supaya kita bisa berbuah? Berapa lama? Kita tahu 2 minggu lalu ada banyak saudara-saudara teman-teman kita yang meninggal. Saya cuma berpikir gini, kita nggak tahu tentang waktu. Amin, saudara? Kita terbatas dengan waktu. Kalau Tuhan ingatkan ayat ini buat kita semua hari ini, ayo berbuahlah, ayo berbuahlah. Sebab Tuhan bilang gini, kalau enggak udah tebang aja, percuma. Kamu hidup hanya jadi beban. Kamu hidup hanya nyusahin orang. Saya berharap perenungan hari ini bisa membuat kita matang secara karakter. Amin, saudara? Kita semua bisa mau mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan. Supaya kita pada akhirnya gini loh, kita menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Yang menggenapi rencananya atas hidup kita. Ini perenungannya, saya berharap kita bisa belajar sesuatu. Bahwa semua berkat, potensi yang Tuhan berikan, itu semuanya untuk menolong kita menggenapi rencana Allah atas hidup kita. Bukan untuk kita nikmati sendiri. Apakah kita boleh menikmati? Boleh kita menikmati, saudara ya. Tapi coba pikirkan, ada banyak hal yang Tuhan titipkan yang harusnya kita salurkan untuk orang-orang sekitar kita. Ada waktu saudara, ada tenaga saudara, perhatian saudara, mungkin bisa jadi berkat. Kalau saudara ingat teman saya yang cancer tadi, dia paling waktu berapa lama lagi saya nggak tahu. Tapi waktu yang dia punya, dia mau berbagi sama kita. Dia mau menyapa kita. Semangat bro. Betapa di situ kita semua diingatkan tentang waktu. Amin, saudara. Bahwa gini loh,
keadaan sulit, keadaan yang susah, yang mungkin gak gampang buat kita, bukan alasan kita untuk tidak bisa jadi berkat. Amin. Kita bisa memberkati lewat apapun. Ya. Nah, dan ini perenungannya, saya berharap kita bisa sama-sama mengerti tentang ini. Ini menjadi PR banget buat kita semua ya. Bahwa berbuah itu memiliki pengertian gini, matang tepat waktu. Saya cuma berharap bertumbuhlah menjadi dewasa. Amin, saudara. Kita perlu makanan-makanan keras. Kita nggak cuma sekedar susu makanannya. Ya, jadilah karakter Kristus dalam keserupaan Kristus. Yang kedua bicara tentang keteladanan, kehidupan yang layak ditiru. Coba dicek hari-hari ini. Apakah hidup saya dalam keluarga layak nggak sih ditiru sama anak-anak saya? Layak nggak sih jadi berkat untuk tempat kerja saya, untuk pelayanan saya? Layak nggak sih kita menjadi teladan di situ? Dan yang ketiga bicara tentang berguna, bermanfaat, memberi keuntungan untuk orang lain. Kehidupan yang tidak berfokus pada diri sendiri. Amin, saudara? Sekali lagi, kita diberkati untuk bisa jadi berkat untuk orang sekitar kita. Amin. Kita diberkati untuk menggenapi rencana Allah, melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Amin.